Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang senantiasa bersukacita dan penuh semangat untuk kita terus rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, terkadang Anda merasa tidak puas dengan diri sendiri atau mempertanyakan mengapa seolah-olah hidup Anda itu begitu penuh tantangan, begitu penuh persoalan yang tidak mudah. Dan kita kemudian merasa seperti suatu produk yang gagal. Namun percayalah bahwa Tuhan adalah Allah Sang Penentu yang agung dan yang teliti. Dia tidak pernah salah mendesain sesuatu, termasuk di dalam mendesain hidup Anda. Setiap detail dari hidup Anda itu, bahkan soal kelemahan Anda, itu diciptakan dengan suatu tujuan yang mulia dan yang indah. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan tidak pernah salah desain. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sempurna. Hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk merenungkan kebenaran-Mu akan firman-Mu bahwa setiap detail hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Sang Pencipta yang tidak pernah salah dalam mendesain kehidupan ini. Singkirkanlah segala keraguan kami, agar kami mampu melihat keindahan di balik setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda berdiri di depan cermin yang besar, atau mungkin Anda duduk merenung di sudut kamar, lalu Anda bertanya dalam hati Anda, Tuhan, apakah Engkau telah membuat suatu kesalahan dalam hidupku ini? Pertanyaan ini biasanya muncul bukan saat segala sesuatunya tentang hidup kita ini sedang baik-baik saja, atau semuanya sedang berjalan dengan lancar, melainkan saat rencana kita yang hebat atau yang sudah kita rencanakan dengan sangat hati-hati dan sangat detail, tiba-tiba mengalami berbagai macam masalah dan bahkan menjadi gagal, menjadi hancur berkeping-keping. Saat pintu seolah-olah mulai tertutup dengan rapat, atau saat kita mulai kehilangan yang datang tanpa mengetuk pintu hidup kita terlebih dahulu, kita menjadi tidak siap menerima kegagalan itu. Kita ini hidup di dunia yang sangat memuja tentang kesempurnaan versi manusia dunia. Kita ingin berkarir yang linear, selalu naik, dan juga hubungan yang tanpa ada konflik, dan juga kesehatan kita yang prima. Namun realitanya seringkali itu seperti benang yang kusut. Kita melihat setiap hidup kita itu seperti bagian belakang dari suatu sulaman yang indah. Bagian belakang dari sulaman yang depannya terlihat indah itu, bagian belakangnya terlihat begitu semrawut, terdapat benang-benang dengan berbagai macam simpul yang mati, juga warna-warna yang kontras, yang saling tumpang tindih, sungguh tidak beraturan, dan juga arah benang yang terlihat membingungkan. Namun renungan hari ini mengajak kita untuk percaya bahwa di balik kekusutan itu, Sang Penentu yang agung,
Tuhan Allah Bapa kita sedang mengerjakan sebuah mahakarya yang indah, yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan pada Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, mari kita belajar lebih dalam lagi. Mengapa Tuhan itu tidak pernah salah desain? Meskipun hidup kita terasa seperti sedang salah arah. Yang pertama, memahami segala sesuatu dalam kamus Tuhan. Frasa yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kesalahan terbesar kita dalam memahami Roma pasal 8 ayat 28 adalah mencoba membatasi kata segala sesuatu. Kita sering ingin ayat ini berbunyi, Allah bekerja dalam keberhasilan kita, dalam kesembuhan kita, dan dalam berkat-berkat kita. Namun Rasul Paulus menuliskan segala sesuatu. Segala sesuatu ini berarti termasuk kegagalan yang memalukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Juga tentang suatu patah hati yang menyakitkan dalam hidup kita. Juga bisa berarti tentang masa menanti jawaban doa yang terasa tidak kunjung datang, seolah-olah jawaban doa itu tidak kita terima untuk selama-lamanya. Hal ini juga berarti bahkan tentang kesalahan yang kita perbuat, yang kita lakukan atas kemauan kita sendiri. Tuhan adalah satu-satunya arsitek yang mampu menggunakan puing-puing reruntuhan hidup kita ini untuk membangun kembali sebuah istana yang baru. Dalam desain Tuhan tidak ada material yang akan terbuang dengan sia-sia. Jika saat ini Anda merasa bahwa hidup Anda itu penuh dengan cacat produksi, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak sedang terkejut melihat semua kegagalan atau puing-puing kehidupan kita ini. Tuhan itu tidak pernah berkata kepada kita saat kita mengalami kehancuran sekalipun. Tuhan tidak pernah berkata, waduh, aku tidak menyangka ini akan terjadi pada anakku. Tidak, saudaraku. Dia Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Dia Tuhan mampu menjahit kembali luka yang menjadi kekuatan bagi kita. Luka batin kita bisa diubah oleh Tuhan menjadi suatu kekuatan, bahkan semangat yang baru. Dan Tuhan sanggup mengubah air mata yang menjadi suatu lensa yang akan lebih jernih lagi dalam kita melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, definisi kebaikan versi Allah dibandingkan dengan versi kebaikan manusia dunia atau diri kita. Frasa yang berkata, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seringkali kita merasa Tuhan itu salah desain karena standar kebaikan menurut kita ini sungguh berbeda dengan standar yang dari Tuhan. Bagi kita, baik itu berarti tentang sesuatu hal yang nyaman, sesuatu hal yang terlihat sukses dan terlihat bahagia secara emosional. Namun bagi Allah,
Baik itu seringkali berarti menjadi lebih serupa dengan Kristus. Bayangkan sebuah batu marmer yang sedang dipahat oleh seorang pemahat patung yang ulung. Jika batu itu bisa bicara, ia mungkin akan berteriak kesakitan setiap kali pahat dan palu itu menyentuh bongkahan batu itu. Dan permukaan dari batu marmer itu akan dikikis, beberapa hal akan dipatahkan, bahkan akan dihancurkan, akan dibentuk sedemikian rupa. Batu itu mungkin kalau bisa bicara dia akan protes. Kenapa bagian ini harus dibuang? Aduh, ini sakit dan lain sebagainya. Namun sang pemahat itu tahu bahwa untuk memunculkan suatu sosok patung malaikat misalnya yang indah dari bongkahan batu itu, maka bagian-bagian tertentu memang harus dibuang. Tuhan tidak pernah salah desain saat Dia mengizinkan pahat kehidupan, pahat penderitaan, pahat persoalan, atau pahat tantangan menyentuh bongkahan hidup kita. Tuhan itu sedang membuang sifat sombongnya kita, mengikis ketidaksabaran kita, dan membentuk ulang karakter yang tahan uji. Tujuan akhir dari desain yang dari Allah itu bukan sekedar kenyamanan kita di bumi, di dunia ini, melainkan adalah kesiapan kita untuk memasuki suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan mengapa rencana Allah sulit dipahami adalah karena kita melihat hidup secara horizontal dan pandangan yang terbatas. Sementara Tuhan melihatnya secara vertikal dan nilainya kekal. Bayangkan Anda sedang melihat sebuah lukisan yang besar, lukisan raksasa mungkin. Dan jarak Anda melihat hanya 1 cm dari permukaan lukisan itu. Maka yang Anda lihat mungkin hanyalah suatu goresan warna yang gelap atau warna yang hitam atau warna yang tidak bagus, bentuk yang tidak bagus, dan itu terlihat suram. Anda mungkin akan mengkritik dan berkata, lukisan ini jelek sekali, penuh warna yang gelap. Namun jika Anda kemudian mau mundur beberapa langkah dari depan lukisan itu, sampai Anda bisa melihat keseluruhan dari lukisan itu, maka Anda baru menyadari bahwa warna gelap itu adalah suatu bayangan yang memberikan suatu dimensi dan juga kedalaman pada suatu pemandangan dari matahari terbit yang terlihat begitu indah. Hidup ini seringkali seperti itu, saudaraku. Kita ini terlalu dekat melihat masalah, melihat persoalan, melihat beban hidup. Kita hanya melihat suatu warna-warna yang gelap. Itu bisa berarti soal PHK, Anda diputuskan dari pemutusan hubungan kerja. Itu bisa berarti soal penyakit. Itu bisa berarti kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam studi, bahkan kegagalan dalam berumah tangga. Kita ini butuh iman untuk mundur beberapa langkah dari fokus kita atas segala persoalan-persoalan itu. Dan kita percaya bahwa sang pelukis kehidupan yang agung itu sedang menggunakan suatu warna gelap tersebut untuk menciptakan suatu kontras yang indah.
tanpa ada bayangan. Cahaya itu tidak akan terlihat begitu terang. Tanpa ada lembah kekelaman dalam hidup Anda, kita ini tidak akan pernah bisa benar-benar menghargai suatu rumput yang hijau dan air yang tenang. Saudaraku, jika kita membaca Alkitab, hampir semua pahlawan iman pernah merasa bahwa rencana hidup mereka itu seolah-olah salah desain. Ada Yusuf yang dijual oleh saudaranya sendiri, yang difitnah dan juga yang dipenjara tanpa suatu pengadilan yang adil. Apakah semua itu adalah desain yang baik bagi hidup Yusuf? Jika hanya berhenti di situ, mungkin ya. Secara manusiawi itu semua adalah bencana kehidupan. Namun di akhir cerita, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian pasal 50 ayat 20. Penjara adalah jalan desain yang dari Tuhan bagi Yusuf untuk dia bisa menuju istana Mesir. Di Alkitab ada cerita soal Ayub, orang terkaya di zamannya. Namun ia kehilangan semua hartanya, kehilangan semua anak-anaknya, bahkan kehilangan kesehatannya. Dan semua itu terjadi dalam sekejap. Apakah kemudian Allah salah hitung atas rancangan kehidupan Ayub? Jawabannya adalah tidak, saudaraku. Karena kita melihat akhirnya. Di akhir penderitaannya itu, Ayub memiliki suatu pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Ia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub pasal 42 ayat 5. Desain Tuhan seringkali melibatkan suatu rute perjalanan kehidupan yang sepertinya berputar-putar. Mengapa demikian? Karena bagi Tuhan, perjalanan itu atau proses kehidupan itu sama pentingnya dengan tujuannya. Dia, Tuhan, tidak hanya ingin membawa Anda ke tanah perjanjian, tetapi Dia, Tuhan, ingin memastikan Anda menjadi orang yang tepat saat tiba di tanah perjanjian itu. Saudaraku, Roma pasal 8 ayat 28 memiliki sebuah klausul yang penting, yaitu frasa yang berkata, "Bagi mereka yang mengasihi Dia." Ini bukan tentang suatu transaksi, tapi tentang suatu relasi, hubungan. Ketika kita mengasihi seseorang, kita ini membangun suatu kepercayaan. Saat ada seorang anak kecil yang diajak ayahnya ke dokter gigi, ia mungkin merasa takut dan berpikir bahwa ayahnya jahat karena membiarkan orang lain menyakiti mulutnya. Namun karena anak ini mengasihi dan anak ini percaya pada ayahnya, maka ia tetap memegang tangan ayahnya saat diperiksa oleh dokter gigi. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak mengerti suatu prosedur medis, tapi ayahnya menginginkan yang terbaik terjadi untuknya, untuk anak ini. Percaya pada kedaulatan Allah berarti kita berhenti mencoba menjadi asisten manajernya Tuhan. Kita ini seringkali lelah karena kita mencoba mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita.
Lalu kita kecewa saat Tuhan itu ternyata punya rencana yang lain. Kedamaian akan datang saat kita berkata, Tuhan, aku tidak mengerti akan jalan-Mu, tapi aku mengenal akan hati-Mu. Karena aku mengasihi Engkau, aku percaya pada desain Engkau yang tidak pernah gagal. Saudaraku, mari kita semua menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Mungkin saat ini Anda sedang berada di suatu persimpangan jalan. Mungkin Anda merasa bahwa hidup Anda itu telah hancur dan seolah-olah tidak mungkin untuk bisa dipulihkan atau diperbaiki. Kabar baiknya adalah Allah adalah ahli restorasi. Desainnya untuk Anda bukanlah suatu desain yang generik atau yang copy paste dari hidup orang lain. Tuhan itu merancang setiap detail hidup Anda itu secara unik. Jangan bandingkan desain hidup Anda dengan feed Instagram dari orang lain yang tampaknya terlihat semuanya itu sempurna. Ingatlah saudaraku, tidak ada yang tahu pergumulan apa yang mereka sembunyikan di balik layar kehidupan ini. Fokuslah pada apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Kedaulatan Allah adalah suatu bantal yang paling empuk untuk merebahkan kepala kita yang lelah. Saat kita tidak bisa melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja, percayalah pada hatinya Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tuhan itu tidak pernah terlambat, Tuhan itu tidak pernah lalai, dan Tuhan itu tidak pernah salah desain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai kesimpulan, ingatlah bahwa Anda itu bukan sebuah kegagalan produk atau sebuah kecelakaan kehidupan. Anda itu bukan produk dari suatu keberuntungan atau soal nasib baik atau nasib buruk. Anda adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jika hari ini Anda merasa bingung dengan suatu alur hidup Anda, bawalah kebingungan itu kepada Tuhan dalam doa-doa Anda. Katakanlah dalam doamu, Tuhan, aku menyerahkan semua kendali hidupku. Aku percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi padaku saat ini, entah itu soal suka maupun soal duka, Engkau sedang menjahit menjadi sesuatu yang indah pada waktunya sesuai dengan waktunya Engkau. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari segala badai kehidupan, segala persoalan. Tetapi Tuhan itu menjanjikan bahwa Dia menyertai kita dalam badai dan menggunakan badai kehidupan itu untuk membawa kita ke pelabuhan kehidupan yang lebih baik. Percayalah saudaraku, desain yang dari Tuhan atas hidup Anda itu jauh lebih besar, jauh lebih indah, dan lebih mulia daripada apa yang bisa Anda bayangkan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang berserah. Kami mengaku bahwa seringkali jalan hidup kami terasa begitu sulit dimengerti dan penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Namun hari ini kami mau percaya bahwa Engkau tidak pernah salah desain. Terima kasih untuk janji-Mu dalam renungan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu.
baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Ampuni kami jika kami sempat meragukan tentang kedaulatan-Mu saat rencana kami sedang mengalami kegagalan. Ajar kami untuk tetap tenang dan tetap percaya pada waktu Engkau yang sempurna. Biarlah hidup kami menjadi suatu kesaksian bahwa setiap detail yang Engkau izinkan terjadi adalah bagian dari rencana-Mu yang besar, yang indah. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan yang melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan Engkau akan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.